Selamat siang saudara. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Ikuti anjuran pemerintah dan protokol kesehatan. Saya Santan Hartono sebagai co-host akan membawakan pembicaraan mengenai pariwisata di Indonesia beserta peluang ke depan. Bagaimana sih perbedaan pariwisata di dalam negeri maupun di luar negeri, serta pengalaman pariwisata apakah yang bisa kami dapatkan dari narasumber yang sudah berpengalaman di bidang traveler. Bersama kami, Metro Wisata akan membicarakan pembicaraan berikut ini. Mari simak pembicaraan kami berdua. Kita bisa melihat terjadinya penurunan ekonomi di dalam pariwisata di Indonesia, dan kita sebagai seorang traveler mempunyai beberapa hal-hal yang perlu dilakukan, dan ada hal-hal yang harus dibicarakan mengenai pariwisata di Indonesia. Kita bisa melihat di sini bahwa ada beberapa cara, mungkin adalah fokus ke wisata domestik dan ada kaitannya dengan shareholder atau pemegang saham. Langsung saja kita bisa bicarakan di sini bersama Koregan selaku orang yang hobi traveler atau sudah cukup berpengalaman di bidang travel. Halo Koregan, selamat siang. Oh, selamat siang. Terima kasih sudah hadir di dalam pembicaraan kali ini kok sebagai narasumber kami. Kami ingin Sama-sama. Kami ingin berbicara mengenai pariwisata di Indonesia kok dan peluangnya. Sebelumnya bisa diceritakan sedikit tuh, apakah pekerjaan Koko di... Ya, silakan tuh. Ya, thank you sebelumnya sudah ngundang saya. Kalian saya saat ini adalah sebagai agen asuransi. Itu bisa dibilang pekerjaan yang buat saya so excited ya dengan menjadi asuransi yang itu bisa membantu banyak orang. Oke. Mungkin itu aja sekilas ya. Oke kok. Seberapa sering sih Koko traveling atau ngelakuin travel? Ya. Kalau untuk traveling sebelum pandemi saya traveling 2-3 kali dalam setahun sih. Gitu. 3 kali ya, Bung? Sama. Ya, 2-3 kali lah dalam setahun biasanya. Oh ini. Menurut Koko, bagaimana pariwisata di Indonesia nih dibanding luar negeri? Tentunya kalau kita mau berbicara pariwisata Indonesia, kita melihat ada peluang yang besar. Yang pertama kalau aku sendiri membagi pariwisata itu ke dalam 3 ya. Ada yang namanya wisata kuliner, ada namanya wisata belanja, yang terakhir adalah wisata alam, ya atau bangunan sejarah atau apapun gitu. Nah, kita balik lihat bahwa kita mau seperti apa. Seperti contoh misalnya ya, setiap negara itu kalau mereka bisa memanfaatkan potensi wisatanya, contoh Singapura tidak punya wisata alam yang bagus, tapi dia membuat wisata belanja atau wisata bisa dibilang ya permainan, ini ada Universal Studio atau apa di sana. Nah, mereka bisa menjual itu karena mereka membangun juga infrastrukturnya. Nah, sedangkan Indonesia kita sangat kaya dengan wisata alamnya gitu. Jadi kita cukup fokus kepada wisata alamnya kalau menurut saya sih gitu. Begitu betapa luar biasanya wisata alam di Indonesia nih sebenarnya gitu kalau dilihat. Nah, ya gimana? Jadi pariwisata di Indonesia itu berpeluang besar ya Pak ya? Bagi turis dan bagi masyarakat kita sendiri. Oh ya sangat. Karena saya sendiri puji Tuhan pernah traveling domestik maupun ke luar negeri. Kalau saya lihat kalau wisata alam Indonesia the best. Kayak nggak bisa di-compare gitu loh. Kayak bagus banyak banget yang bagus nih gitu loh, alam-alam di Indonesia. Cuman sayangnya kadang infrastrukturnya yang nggak menunjang gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu yang membuat jadi sayang gitu loh sebenarnya. Sangat indah, sangat bagus gitu. Itu sendiri sih. Nah, mungkin itu sih yang kurang ya gitu ya dari Indonesia ya gitu, pariwisata di Indonesia. Jadi pengelolaannya kurang ya kok. Padahal potensinya besar. Ya. Padahal potensinya besar gitu. Karena alamnya memang bagus. Oke kok. Kita ngelihat bahwa mungkin ada perbedaan ya di antara selama masa pandemi ini di pariwisata di Indonesia.
Uh, Kalau menurut Koko, tempat-tempat wisata mana nih yang berpeluang besar untuk naik baik bagi masyarakat kita maupun turis asing selama masa pandemi ini? Kalau Koko ngelihatnya gimana peluangnya di tempat-tempat mana, Kok? Sebenarnya semua tempat berpeluang selama hari ini gitu ya. Orang melihat prokesnya itu dijalankan dengan baik. Karena setiap orang kalau melihat, oh misalnya nih tempat-tempat misalnya contoh, oh begitu ada turis dikerubutin gitu loh atau apa ya, otomatis kan mereka akan takut juga. Tapi kalau prokes itu semua dijaga, ya protokol kesehatan, oke, strict ketat gitu loh, itu akan menjadi apa ya, image yang baik. Oke, lama mungkin buat orang males nih, ribet, lama. Tapi di satu sisi orang yang menjalankan itu dan melihat semua orang dilakukan sama, memberikan rasa aman. Oh bener nih prokesnya dilakukan. Berarti kalau ada yang sampai positif ya orang itu akan dikarantina atau ya akan di isolasi atau apapun gitu. Menurut saya sih seperti itu. Jadi semua tempat berpotensi besar ya, Pak ya? Nggak ada ya salah satu tempat atau apa ya? Menurut saya setiap tempat punya kekayaan alamnya ataupun kekayaan masing-masingnya. Nah, jadi bagaimana sebenarnya membangun infrastrukturnya? Yang kurang dari awal adalah infrastrukturnya sih di Indonesia. Infrastrukturnya. Jadi infrastrukturnya mungkin harus diperbaiki ya, Kok, dan kelola lagi. Ya, Oke, Kok. Perlu lebih ditingkatkan sih. Tingkatkan. Oke. Kok, gimana nih pengalaman Koko berpariwisata terutama di dalam negeri? Apa aja pengalaman? Kalau sejujurnya seru sekaligus sebenarnya agak apa ya, bisa dibilang agak sedikit bisa dibilang kayak merasa oh kok sayang banget gitu. Sebagai contoh ya, ambil contoh. Saya pernah ke Pulau K, itu ada di Maluku. Jadi penerbangan itu harus ke Ambon, Ambon itu nyambung lagi ke Pulau K. Nah, setelah di total saya melakukan perjalanan pesawatnya gitu ya. Itu harga pesawatnya, harga tiketnya itu lebih mahal daripada ke Jepang. Jadi sebenarnya ya sayang gitu loh, orang mendingan kalian ke Jepang lah segala macam ya. Karena itu tadi, karena memang sudah disupport kan, maksudnya sama pemerintah Jepang itu mensupport apapun gitu. Sementara kita kayak nggak tahu sih yang seperti sudah bagian-bagian tertentu sudah melakukan supportnya, tapi saya melihat loh kok masih semahal itu gitu ya. Padahal kalau mau dieksplor lebih lagi, ya mungkin adanya banyak subsidi, sponsor atau apapun, itu sangat hidup gitu loh. Karena keindahannya itu ya alam Indonesia luar biasa gitu ya. Sekali lagi balik, jangan mengcompare dengan belanja. Mungkin kalau kuliner pun ya setiap tempat punya kuliner berbeda-beda gitu, itu masih bisa kita explore juga gitu. Nah itu yang sedikit sayang sih. Saya sendiri punya pengalaman 2019 ya. Kebetulan saya sebagai insurance agent yang cukup sering dapat reward trip. Saya dapat experience 2 di 2019. Dapat reward trip ke Manila, Filipina, sama 1 kali lagi ke Bali di tahun yang sama. Terus terang saya lebih enjoy ke Bali daripada ke Filipina gitu. Ke Manila lah khususnya ya. Karena ke Bali. Ya di Bali itu kayak bener-bener ya bagus gitu infrastrukturnya. Nah saya sangat berharap sih, maksudnya kayak kota-kota lain, objek-objek wisata lain di Indonesia bisa dikembangkan seperti Bali sih gitu loh, setidaknya lah ya, karena Bali itu sangat terkenal kan di mata dunia, bahkan mungkin orang lebih tahu Bali daripada Indonesia gitu. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir kok. Oke. Bagaimana sih cara meningkatkan pariwisata di dalam negeri terkait wisata domestik dan shareholder yang kita ingin bahas di sini dan kita punya? Silakan kok. Kalau menurut saya, pertama kita harus bangga sih dengan alam Indonesia yang bagus misalnya. Itu kan salah satu nilai yang orang dunia pun, turis asing pun mengakui Indonesia itu bagus sih. Nah kalau tidak ada kebanggaan itu, tidak ada kebanggaan, tidak ada kecintaan, itu udah berat. Yang satu bangga dan cinta dulu. Dan kedua adalah seluruh kepentingan shareholder yang ada. Mulai kerjasama gitu untuk meningkatkan. Kayak misalnya contoh, kan banyak ya kayak seperti saya yang di industri ya keuangan atau
asuransi bahwa selalu memberikan reward trip. Kalau tidak ada pandemik, kita akan selalu setiap tahun tuh ada reward trip buat yang ya maksudnya agent-agent yang bisa gitu ya mencapai pencapaian tertentu. Nah, reward trip ini coba gitu loh ditawarkan mungkin apa sih harus ke luar negeri? Kenapa tidak ke dalam negeri ada insentif seperti ini atau ini gitu. Yang artinya membuat pariwisata Indonesia jadi lebih baik gitu loh. Jangan kesannya oh ya luar negeri lebih keren gitu loh daripada dalam negeri. Saya bisa bilang tergantung kita mau carinya apa. Kalau misalnya berbicara ya memang of course ada beberapa hal yang mungkin di Indonesia nggak ada, tapi banyak yang di Indonesia ada yang justru tidak kalah tidak kalah menarik dibandingkan yang di luar negeri gitu. Itu sih kalau menurut saya. Jadi mungkin bisa lihat perusahaan-perusahaan yang memang suka memberikan, mungkin salah satu ya ini just an idea, salah satu perusahaan-perusahaan yang mempunyai yang sering memberikan reward trip mungkin bisa di approach ketika pandemi sudah berakhir nih atau special trip berapa orang dengan proses yang ketat, boleh nggak nih yuk bangun pariwisata Indonesia yuk, jangan diberikan reward tripnya ke luar negeri tapi misalnya ke Indonesia gitu segala macam. Kenapa? Ini saya melihat kayak hari gini ya mungkin kalau berapa kali saya lihat loh ke Turki sekarang lagi murah gitu. Wah 10 juta juga udah bisa berangkat dibandingin dulu gitu kan. Iklannya bertebaran lah di mana-mana. Tapi lihat gitu, itu adalah bentuk bagaimana pemerintahnya itu pasti ingin membangun kembali pariwisatanya. Oke, saya sponsor, support dan segala macam. Ya itu memang harus dilakukan dan balik lagi sponsor dilakukan dan target marketnya yang seperti apa gitu. Nah target marketnya itu yang penting gitu. Untuk ayo ini nih yang biasa berpotensi untuk membangun pariwisata misalnya. Itu yang digarap. Itu sih. Wow. Jadi sponsor atau support itu, jadi kalau ada trip mendingan ke Indonesia aja ya Bang, daripada harus ke luar negeri ya. Karena itu juga mengembangkan sektor pariwisata di Indonesia ini ya. Betul, agree. Oh, kelamatan dikit nih. Tadi yang masalah shareholder tanda kutip itu gimana? Apa kaitannya dengan pariwisata atau pemegang saham itu tadi? Gimana Bu? Ya. Sebenarnya berbicara shareholder adalah kepentingan semua pihak yang berkepentingan. Ada orang-orang yang pemerintah sebagai regulator, ada juga yang di industri pariwisata, mungkin tour of travel gitu kan. Nah, pelaku-pelaku ini loh. Ini kan ya biar bagaimanapun kan mereka yang juga hidupnya bergantung dari sana dan juga membawa nama Indonesia gitu pariwisata ini. Minimal sih itu sih gitu. Dan bisa dibilang ya penikmat pariwisata sendiri gitu ya. Oke kok. Sekian pertanyaan penutup nih kok. Perasaan kok gimana sih? Apakah kok mau travel lagi atau mau ngelakuin trip lagi atau ya udah di rumah aja gitu? Kan lagi masa corona. Gimana kok? Tentunya mau, kalau ditanya mau nggak mau gitu loh. Tapi ya maksudnya harus dengan pertimbangan yang bijak. Juga maksudnya jangan sampailah apa yang sudah diarahkan oleh pemerintah untuk yang namanya kita menjaga diri untuk ya maksudnya tidak membuat case COVID bertambah banyak membludak lagi gitu kan. Ya harus dipertimbangkan juga sih. Jadi makanya prokes itu harus perhatikan juga ketika kita benar-benar trip sih di dalam season yang seperti itu. Gitu. Wow, cukup mendapatkan wawasan dari pembicaraan kali ini kok. Terima kasih banget nih kok udah hadir. Sip, sama-sama. Thank you atas kesempatannya sudah ngundang saya untuk sharing. Oke, thank you ya kok. Selamat siang kok. Ya. Oke, siang. Baik saudara, kita akhiri pembicaraan hari ini bersama saya Santana Hartono dan narasumber kami Koregan selaku agen asuransi dan seorang traveler yang sangat berpengalaman. Semoga ini menjadi wawasan dan ilmu bagi kalian semua dan semoga peluang di Indonesia ke depannya di sektor pariwisata ini menjadi semakin baik. Sekian dari kami Metro Wisata dan terima kasih kepada para kru yang sudah membantu kami. Terima kasih, sampai jumpa kembali.